Oke, suara saya bisa didengar ya, teman-teman ya. Teman-teman, halo. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Is? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Pak. Oke, tadi kuliah apa pagi ini? Pagi hari ini tidak ada masalah itu tadi. Jadi cuman ini toh. Ya. Jumat memang jenengan tok. Pak Ade, terkait itu loh, yang korporat iklan. Korporat kan itu? Ya. Nah, itu tolong Pak lah kasih sedikit referensi lagi lah. Aku tuh bingung mau konsep seperti apa ya gitu. Contoh lain lah Pak gitu. Secara lisan. Maksudnya secara lisan? Ya maksud Pak Ade tuh bercerita aja gitu secara lisan gitu. Nah, kemarin kan cuman ngasih referensi foto gitu kan, yang parah sih itu ya bagus, cuman sebenarnya banyak juga sih, misalnya kita pakai poster film boleh toh? Misalnya loh Pak. Boleh. Kemudian pakai poster-poster iklan komersial yang lain juga, maksudnya bebas toh Pak ini? Nah, kliennya ada 3. Komunikasi, Facebook, klien. Klienmu tuh ada 3. Komunikasi, kemudian fakultas, kemudian universitas. Nah, kamu buatin aja campaign itu. Jadi korporatnya itu univ, fakultas, prodi, pilih salah satu, kamu buatin. Gitu. Oke. Jadi bukan aku kasih itu karena itu lainnya kan berarti kan apa namanya, univ kan ya, maka aku buat grade seperti itu. Grade-nya adalah ketika film itu mendapatkan achievement tingkat internasional dan mengukir sejarah. Gitu. Jadinya aku buat itu untuk menangkap isu. Nah, iklan korporat itu biasanya adalah menangkap isu. Oh gitu. Isu apa sih ya sekarang? Sekarang lagi rame itu Habib Rizik. Dari eksternal, tapi dari internal kan kalau bisa. Contoh komunikasi kemarin, seminar difabel. Ya udah, buatlah iklan korporat tentang itu. Jadi dari aktivitas sudah berjalan atau dari isu eksternal Habib Rizik. Tapi jangan sampai dia crash antara nilai-nilai yang dibawa korporat itu sama iklan yang kamu buat. Jadi harus mendukung. Iklan korporat itu mendukung, bukan justru malah memperkeruh. Oh, kamu pro kiri, pro kanan gitu. Jangan. Nggak boleh kontra ya Pak? Nggak boleh, karena sifatnya membentuk citra. Gitu ya. Oke, mulai ya. Lama nunggu teman-teman. Mulai wae Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, terakhir sampai mana ya cyber PR-nya ya? Ada yang bisa jawab nggak? Bantu jawab nggak? Saya tak cek. Boleh. Sampai mana terakhir? Kalau nggak salah sampai podcast itu ya? Podcast? Yang Ridwan Kamil itu ya? Bukan? Bukan. Bukan ya? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah Cyber PR pada siang hari ini terkait dengan kita membicarakan isu yang sangat penting
tadi sudah diawali dengan diskusi saya dengan Mas Faiz terkait iklan korporat. Mengasihkan, kalau boleh saya tambahkan apa yang kita diskusikan tadi adalah tentang bagaimana teman-teman membuat sebuah kampanye, membentuk citra sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Itu. Jadi follow the wave. Kalau orang-orang PR bilang itu ombaknya itu di follow. Nah, contoh yang saya kasih itu kan tentang saya mengadopsi poster film. Poster filmnya film Korea yang menang Oscar untuk pertama kalinya. Jadi dia film Asia pertama yang menang Oscar yang kemudian menjadi viral di mana-mana, diadaptasi posternya untuk dijadikan sebuah kampanye. Makanya saya mengadaptasi itu dan alhamdulillah baik walaupun kontroversi. Kontroversinya seperti ini. Tidak pernah ada di Unisa itu poster yang seperti itu. Maka dibuatlah seperti itu. Itu iklan korporat. Nah, apa hubungannya dengan mata kuliah pada siang hari ini? Hubungannya adalah saya menangkap isu itu dari media-media sosial, teman-teman. Saya menangkap isu itu dari genggam gemitannya apa yang sedang terjadi. Contoh iklan korporat lagi yang sangat dalam tanda kutip follow the wave itu adalah kata-kata, hanya kata-kata poster biasa, 19 detik kamu mengetahui UTBK. Bahkan kemarin Unisa nyaris membuat 19 detik mendaftar di Unisa. Tapi tidak jadi karena identitas 19 detik itu setara dengan sesuatu yang kurang baik. Maka itu tidak jadi dimunculkan. Namun di tugas mata kuliah penulisan PR, saya harap teman-teman berpikir sekreatif mungkin. Janjinya adalah ketika memang nanti itu saya kirim ke Humas dan admisi dan dipakai di posting sebagai media promosi, maka kalian bebas UAS untuk penulisan PR. Jadi tetap kuliah, tapi UASnya udah dapat nilai gitu loh. Kliennya boleh milih prodi, fakultas, atau universitas. Jadi buatlah isu sebagus mungkin. Kalau sekarang isunya adalah 12-12. Apa yang kalian bisa gunakan untuk itu? Misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke mata kuliah siang hari ini, kita akan membicarakan tentang ini, teman-teman. Coba saya share. Iso ora di-share ya? Wes, ke-share. Kurang gede ya? Sudah, Pak. Nah, sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah, Pak. Nah, ini dari cyberpr.com. Jadi, cyberpr.com itu adalah layanan public relation untuk bagaimana mendoktrinasi atau memaparkan presentasi tentang kepiaran di sosial media dan segala sesuatu yang tentang media internet. Nah, hari ini kita membahas ini saja. Kemudian nanti dilanjut dengan di e-learning jam 3:30 nanti akan ada sesuatu. Tapi yang mau saya katakan sekarang adalah bahwa di diagram ini kurang gede nggak sih? Kurang gede ya? Kurang zoom. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Emang gambarnya kualitasnya, nah. Emang kecil kayaknya gambarnya. Ya. Jadi ini saya googling tadi, terus kemudian saya lihat, oh ini yang saya cari. Jadi teman-teman, sebagai seorang PR yang belajar tentang cyber public relation, teman-teman harus menggunakan dalam tanda kutip kesehatan mental. Kenapa? Karena tiap-tiap media sosial itu ada plus, ada minusnya. Di satu sisi kita menghargai bahwa sosial media itu mampu memunculkan sisi baik, misalnya menemukan anggota keluarga yang hilang, menemukan donor organ tubuh, kemudian mengirimkan petisi dan sebagainya secara media sosial. Jadi gerakan campaign itu bisa. Tapi di sisi yang lain, dia itu
menimbulkan efek yang negatif yang sangat besar yang pada nantinya menyerang mental teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman menjadi seorang PR, kalian itu meng-hire artis untuk di-endorse, dan artis itu yang tadinya kalian baik, dia melakukan kesalahan di luar batas logikanya teman-teman. Maka teman-teman di sini dihadapkan dengan krisis. Nah, sebagai seorang PR, wajar dong teman-teman mengkomplain selebriti yang kalian endorse itu untuk kenapa kok kamu bisa berbuat hal yang negatif dan sebagainya, dan pada akhirnya kamu merusak reputasi, memojokkan brandnya sembilan rupa. Makanya di hierarki cyber PR sosial media pyramid ini setidaknya ada 5 grup yang paling tinggi adalah grup shining a light on yourself, artinya adalah ini terkait tentang bagaimana menggunakan sosial media sebagai seorang public relation. Pak Ade. Oi, kenapa? Si Dinda belum di ACC. Oh, sorry. Ya, maaf. Pak. Ya, buat mau tanya satu aja. Gimana? Yang penulisan PR itu apa harus berupa foto kah atau boleh video gitu sih, Pak? Kalau di e-learning itu kan yang bisa di-upload foto karena dia keterbatasan file. Kalau mau buat video silakan, tapi nanti dikirim via email atau di-embed di YouTube. Gitu. Iya, Pak, iya. Nanti dari kemarin tuh bingung kan mau buatnya. Aduh ya Allah, foto semua. Pasti kalau foto semua tuh pasti bakal sama kayak gitu tanpa konsepnya tuh pasti bergambarnya ke satu yang kemarin itu pasti. Iya, kelemahannya kan saya menuntut bahwa teman-teman harus bisa kreatif di sini, makanya itu sebagai sebuah contoh aja, pemantik aja. Tapi lainnya kalian pilih salah satu, mau prodi, fakultas, atau universitas. Ketika itu nanti diposting di sosial medianya, terus kalian bisa buktikan, saya ngecek terbukti, maka teman-teman bebas puas. Makanya tolong tangkap isu terkini gitu loh. Tangkap isu terkini yang dia itu relevan dengan korporat yang kalian bawa, dalam hal ini prodi atau fakultas atau unisan. Nanti pilih salah satu. Nah, tentunya ketika teman-teman membuat karya seperti itu, kalian harus bisa tahu 5 grup ini setidaknya. Bahwa di sosial media itu yang paling rendah orang Indonesia itu yang grup 1, engagement. Jadi kalian itu dituntut untuk bisa merangkul banyak pihak melalui media yang sedang tren di Indonesia. Tentunya kalau contohnya ini yang tren di luar negeri ya, di Indonesia kan Instagram, Facebook, kemudian Twitter, kemudian apa lagi? Kayaknya cuma 3 besar itu kayaknya. Pet mungkin ya. Nah, dulu juga besar Pak, sebelum Instagram. Nah, direct engagement ini, kesehatan mental yang harus dijaga adalah bagaimana kalian mengkonsumsi konten yang belum tentu itu fakta atau hoax. Bahkan akan terjadi kebiasaan di sana. Nah, bagaimana caranya kita mengengagement? Caranya kita mengengagement adalah teman-teman memetakan mana yang memang konsumen aktif teman-teman, mana yang konsumen pasif. Konsumen pasif itu stakeholder. Stakeholder itu bisa pemerintah, NGO, LSM, kemudian organisasi-organisasi terkait. Nah, kenapa saya sebut konsumen di sini bukan customer? Sebab konsumen itu yang akan memakan konten-konten kalian untuk nantinya dia menjadi buzzer-buzzer teman-teman. Contoh sederhananya seperti ini. Tidak ada yang pernah menyuruh Universitas Asia Yogyakarta itu punya akun Unisa Idaman. Nggak pernah ada yang menyuruh. Tapi terkait engagement itu, di direct engagement itu, si Unisa Idaman ini adalah konsumen yang pasif justru. Karena dia membuat konten arus balik dari konten-konten yang Unisa tentang akademisi gitu kan.
si Unisa Idaman ini, oh dari komunikasi itu ada yang cantik, namanya Faiz, misalkan kayak gitu. Oh di Unisa tuh ada yang keren, namanya Bagus. Nah itu kan konten-konten arus balik, tapi engagement. Beda dengan shine alike on others, artinya adalah ini head to head antara konten X dan konten Y. Ini biasanya dipakai PR praktisi garis keras dalam tanda kutip ya. Jadi konsepnya adalah kalau Universitas X itu udah naik Rinjani, kenapa kita nggak naik Semeru? Mapalannya udah sampai Rinjani, kita mapalannya udah harus sampai Semeru. Oh, mapalannya udah sampai Everest, kita sampai Bulan misalkan. Jadi itu. Dan kontennya pasti selalu sama. Karena dia butuhnya spotlight. Kalau grup yang ketiga itu, curate konten itu adalah bagaimana kontennya sudah di-engage, sudah kemudian dibuat konten yang head to head. Yang ketiga adalah kontennya beyond that dua level tadi itu. Nah, biasanya ini adalah konten-konten yang dibuat pasti viral. Yang dua level tadi belum. Kalau konten-konten yang dibuat pasti viral itu, contohnya adalah, tahu nggak kenapa kemarin pas wisudanya gelombang 2, ada kakak kelas kalian yang pakai menemani wisudawan, pakai kumis gitu ya, om-om berhijab itu. Nah, tapi kenapa yang terkenal justru malah wisudawan UNY? Nyebut merek. Kenapa? Karena dia sudah curate content. Jadi dia yang pertama, the first pencipta konten itu, yang dia akan membawa konten-konten creator lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, naasnya kita masih di level 2 dan 1, belum di curate konten. Apakah angkatan kalian berhasil? Berhasil. Tapi di shine alike on others. 2018 melalui siapa itu yang rayuan gombal di kelas? Saya masih ingat yang dia masuk akun-akun. Hanif. Pak Hanif. Hanif itu masih masuk grup 2. Gitu. Jadi, curate konten itu ketika kalian membuat konten itu pasti viral. Makanya teman-teman, tidak ada yang pernah berpikir artis yang sekarang menjadi dinas sosial Republik Indonesia yang selalu memberikan giveaway, konsepnya bukan dari dia. Konsepnya dari YouTuber lainnya. Gitu. Jadi, kenapa dia pasti akurat kontennya dan bisa membuat viral? Karena ada sosok yang dijual. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat itu dan sekarang ditiru banyak univ. Tidak ada yang menyangka bahwa rektor UMY itu bermain TikTok. Curate content. Ya. Nah, a picture said 1,000 words itu yang kalian buat di penulisan PR. Gitu ya. Jadi di grup 4 ini tujuannya bukan menjadikan konten itu ditiru banyak konten, tapi konten ini adalah yang tertera di benak. Kira-kira konten apa sih yang pernah bisa picture says 1,000 word ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Pak? Tolong Pak. Kalian pernah lihat gambar nggak yang viral sampai hari ini? Yang dia justru tidak tergantikan. Dan gambar itu sangat-sangat sederhana. Pernah ada yang melihat gambar? Hah? Sekarang gitu ya? Iya. Gambar itu gambarnya Uncle Sam tahu? Cinder. Uncle Sam Pak. Iya, Paman Sam. Oh. I want you, I need you. Cantik. Kenapa tergambar jadi kayak bapak yang nyanyi ya Pak? Janganlah nanti jijik nanti. Nah, Iya Pak, iya. terakhir konten yang paling susah dibuat oleh teman-teman PR saya tutup ya.
Yang paling susah adalah grup kelima, itu adalah konten di mana dia konten yang melibatkan orang-orang di dalamnya itu jadi seperti apa namanya? Ini loh teman-teman. Tak kasih contoh aja. Konten yang kelima itu adalah konten kalian menjadi influencer. Intinya itu. Jadi Munif jadi influencer, Sekar, Faiz, Bagus jadi influencer dan sebagainya. Itu dilakukan, dilihat dari sebagaimana impact teman-teman terhadap masyarakat. Nah, susahnya, kenapa paling susah? Karena PR tidak pernah menjual sosok. PR menjualnya tuh whole, seluruh korporasi. Kalau kamu PR-nya Unisa, ya kamu jualnya Unisa. Ada 3 fakultas di situ harus bisa melingkupi itu semua. Tidak bisa kamu hanya menonjolkan rektor, kecuali itu adalah konten alternatif. Ya, boleh kok menonjolkan dekan Fesum siapa, dekan Fikes siapa, FSD siapa, rektor. Tapi yang dijual tetap satu kesatuan. Nah, yang kelima ini yang paling susah. Yang kelima ini yang paling susah. Tadi mana ya? Kok gue lupa sih? Yang kelima ini yang paling susah. Kelihatan nggak sih gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi yang kelima ini yang paling susah. Susahnya di mana? Susahnya adalah ada pepatah tua sih. Pepatah tua mengatakan bahwa ini sih gambarnya. Pepatah tuanya itu mengatakan bahwa kalau misalnya nggak ada yang di apa namanya yang dijual. Jadi kamu mengiklankan, tapi kamu tidak menjual, itu berarti produknya adalah kamu. Kasarannya yang shining a light on yourself ini adalah ketika kalian menjual kesatuan. Tadi itu yang saya bicarakan, organisasi kesatuan itu, mau itu fakultas, univ maupun prodi, ketika yang dijual itu kesatuan, yang jadi produknya itu justru yang melihat. Pernah merasa nggak? Ini terjadi di sosial media. Jadi, misalnya nih, saya kasih contoh ya, Cindy misalnya. Cindy itu ketika dia mengakses sosial media, dia sudah punya algoritmanya sendiri. Algoritma itu apa yang Cindy tonton, yang Cindy komen, yang Cindy like, kemudian yang Cindy posting, itu berdasarkan apa yang dia lihat di sosial media. Sederhananya adalah, kok bisa dari Cindy ke Sekar, dari Sekar ke Faiz, dari Faiz ke Munif, itu yang dilihat berbeda-beda. Produknya siapa? Kalian. Kenapa? Kalau kalian mengakses satu media sosial, si Faiz itu sukanya ceramahnya Ustadz, kemudian si Cindy sukanya Korea, kira-kira kalau ketemu gimana tuh ngobrol tanpa ada handphone? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalian menciptakan dunia kalian sendiri-sendiri. Nah, PR masuk di situ. Sekar, Faiz, selama ini kalian coba apa namanya? Apa kayak jenenge? Melihat lagi apa yang sudah di-like dan di-komen selama seminggu ini aja. Dari satu ke satu lainnya berbeda. Makanya setiap kali kalian ngumpul dan berbicara, hangout gitu, haruslah HP itu diletakkan. Kenapa? Karena ketika kalian melihat hal yang berbeda, kalian akan mengomongkan yang satu suka bola, yang satu suka Barbie, yang satu suka itu. Kalian akan show off dunia kalian yang kalian lihat di sosial media itu. Dan setiap kali kalian komen, setiap kali kalian like, setiap kali kalian posting sesuatu, itu ada iklannya. Kalau sekarang yang jelas adalah information for COVID-19 ya. Ada kan itu?
Tapi ada profil yang ketika diklik dia itu, nah, kok bisa saya ingin mengeklik profil itu? Karena ada algoritmanya, kamu tuh lebih suka condong kemana sih? Itulah yang dilakukan Facebook. Itulah yang dilakukan Twitter dan sebagainya. Iya. Contoh sederhana kembali ya, terkait tentang shining a light on yourself itu. Pernahkah ada yang tidak membuka sama sekali ketika ada notifikasi di handphone kamu, itu ada orang lain yang men-tag foto kamu? Pernah nggak? Jadi ada notif, cetung gitu kan, someone tag yourself on their photo gitulah. Jadi seseorang men-tag kamu dalam fotonya. Dibuka nggak? Dibuka lah, Pak. Pak. Kamu pasti penasaran kan? Dan Dibuka kamu, lah, Pak. Langsung gas. dan kamu akan komen kan? Betul. Apakah itu naluri? Enggak. Itu by design teknik. Jadi ketika kamu punya smartphone gitu ya, terus ada orang lain nge-tag foto, kamu pasti buka. Nah, di kemudian hari ketika kamu buka aplikasi itu, akan beredar informasi tentang profilnya dia. Di top, di berandamu tuh, orang yang nge-tag foto tadi, oh ini top profilnya gini, kamu pasti ngulik ke sana. Akhirnya nyambungnya, apa yang dia suka dan kamu suka tergabung. Jadi benang merahnya di shining light on yourself ini adalah kalian sebagai seorang PR pada akhirnya itu menjadi produk. Berbahayanya adalah produk-produk yang dihempaskan ke kalian itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, makanya di sini biasa disebut sebagai self-promotion. Artinya, arus balik yang kalian lakukan adalah kalian memposting kegiatan, memposting tingkat keberhasilan, memposting alhamdulillah I have this achievement, memposting aku lagi sedih hari ini. Kamu sedang mempromosikan dirimu, wahai anak muda. Dan apa? Marketing. Dan apakah itu dan kalau misalnya kalian berpikir lebih jauh lagi, penggunaan sosial media itu sejalan dengan penggunaan psikologi manusia. Artinya, sosial media itu sudah didekatkan antara teknologi bertemu dengan psikologi. Ya, betul, Pak. Jadi, ketika kalian menggunakan sosial media, kalian harus menyehatkan mental kalian dulu. Kalau tidak mau terjebak ke diasporanya sosial media. Ada yang di sini ketika kalian foto selalu memfilter sampai dia putih semua? Ada. Enggak, Pak. Enggak lah. Nah, Enggak kelihatan. kalau perundungan di luar negeri itu ketika ada filter mempercantik diri itu loh. Ya. Nah, padahal kan filter emang tujuannya kayak gitu toh, Pak. Ya makanya itu namanya itu diaspora gitu. Nah, untuk di e-learning karena ini sudah habis Zoom-nya, Zoom gratisan. Ada satu pertanyaan yang akan Bapak kasih ke kalian di e-learning, tolong dibuka nanti 3:30 ya. Bapak siapin dulu. Ya, Pak. Nanti kalian hanya menjawab satu pertanyaan di forum diskusi dan pertanyaan itu tolong dijawab jujur. Kurang lebih pertanyaannya adalah apakah selama ini kalian sudah berpikir sebagai seorang public relation menggunakan teknologi dengan kepekaan psikologi kalian masing-masing? Belum, Pak. Soalnya apa, Pak? Nanti Pernah dijawabnya. Nanti. Temanku itu toh masuk perusahaan, Pak, lumayan besar toh, Pak. Nah, itu tuh sosial medianya dia tuh di-track dari apa? Dari kurun waktu berapa lama itu. Kan temanku suka nge-share meme autis gitu tuh. Iya, makanya. Oke, ini ke kalian. Oke, karena waktunya sudah habis, karena Bapak belum bisa beli Zoom yang dolar-dolar kayak gitu, jadinya kita ketemu di e-learning. Thank you teman-teman. Jadi sorry. Iya, Pak. Salam sehat semuanya, salam sukses buat kalian, tetap istiqomah.
bentar lagi ujian Amin. UAS kan. Gitu. Masya Sebenarnya aku mau Allah. tanya, Kalau yang mau tanya via WA ya. Oke? Ya Pak. Habis. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. I'm so sorry guys. Running out. Ya. Thank you. Assalamualaikum. You're welcome. Waalaikumsalam. Salam. Merdeka.